Masih nekat berjualan selama masa penerapan sosial berskala besar, puluhan lapak pedagang kaki lima di Pasar Malam Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup paksa petugas gabungan. Penutupan paksa merupakan upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 karena pasar malam rawan menimbulkan kerumunan warga. Besok saya nggak mau lihat lagi gini ya Bang ya. Ya, tolong ya. Kalau sebelah boleh Pak? Semua, nggak boleh. Kalau di toko sebelah pada buka gitu. Kalau tutup semua. Razia pembatasan sosial berskala besar tahap 2 digelar petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat malam. Sebuah pasar malam yang ramai dikunjungi warga di Jalan Haji Ung, Kemayoran menjadi sasaran penindakan petugas karena rentan menjadi sarana penyebaran COVID-19. Petugas kemudian meminta para pedagang mengemasi barangnya dan kembali pulang ke rumah. Meski sadar tidak boleh berjualan selama masa PSBB, namun sejumlah pedagang mengaku sengaja kembali berjualan. Udah lama nggak boleh, cuman kan nggak sebelah dagang. Sebelah kan toko, namanya toko biarpun toko, cuman kan ibaratnya kan pasar juga. Ya dia bisa usaha, kami kok nggak bisa gitu. Sedangkan kami nggak boleh usaha, nggak boleh keluar, nggak ada bantuan sampai sekarang belum ada juga. Kalau masalah kebijakan kita adil ya, sama aja kita dari kiri kanan ini posisi nggak ada yang kita bedakan pada posisi, apalagi untuk posisi jarak ini kita 1 meter atau 2 meter itu sesuai dengan peraturan pemerintah aja penanggulangan COVID-19 ini. Selain sektor usaha yang dikecualikan, petugas akan menindak tegas kepada para pelaku usaha yang nekat membuka usahanya selama masa PSBB hingga 22 Mei mendatang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kecewa tidak ada ibadah sholat Jumat, ratusan warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat menggeruduk Masjid Jami Matraman. Mereka mendesak pemerintah tidak menyamaratakan aturan PSBB, mengingat Matraman Dalam bukanlah zona merah penyebaran COVID-19. Para jemaah tidak mengetahui jika masjid yang biasa mereka gunakan untuk sholat Jumat kini sudah tidak lagi menggelar Jumatan. Hal itu dilakukan pengurus masjid berdasarkan anjuran pemerintah tentang pelaksanaan PSBB. Meski begitu, warga tetap meminta agar masjid segera dibuka agar kegiatan sholat Jumat bisa kembali berjalan. Nah, pemerintah ini kan harusnya tidak menyamaratakan. Kalau memang wilayahnya merah, ya kan, ada yang wafat karena corona misalnya kan, ya oke kita sepakat. Tapi kalau wilayahnya nggak ada yang kena corona, apalagi tidak ada yang wafat, masa harus dilarang? Nah itu terus yang di pasar-pasar sana, di mal-mal, di toko-toko, ya kan, di kantor-kantor apa dan sebagainya, itu kan juga mereka ngumpul. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB DKI Jakarta sepakat untuk meniadakan kegiatan ibadah berjamaah selama masa pandemi corona. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga pengangkut pemudik, sebuah kendaraan travel dihentikan petugas kepolisian di pos pemeriksaan Kalideres, Jakarta Barat. Seluruh penumpang diminta turun untuk diperiksa. Dalam akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, petugas Kasat Lantas Jakarta Barat terlihat menghentikan dan memeriksa sebuah minibus di pos pemeriksaan Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah penumpang pun diminta turun untuk diperiksa. Diduga para penumpang hendak mudik ke Cilegon dengan menggunakan kendaraan travel ini. Para penumpang pun diminta untuk menurunkan barang-barang bawaan mereka, sementara kendaraan ditahan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpantau masih banyak pelanggaran yang terjadi. Petugas memberikan sanksi push-up serta meminta pelanggar membacakan teks Pancasila. Sementara di Pekanbaru Riau, Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis denda 3 juta rupiah atau subsidiar 2 bulan penjara kepada para pelanggar PSBB.
Hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejumlah kendaraan pribadi yang terindikasi pemudik diminta memutar balik oleh petugas gabungan di perbatasan wilayah Karawang dan Bekasi, tepatnya di Jembatan Sipon Cibeet, Karawang. Sementara sejumlah pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker dari Bekasi menuju Karawang diberikan sanksi push up dan diminta membacakan teks Pancasila oleh petugas. Hingga hari ketiga penerapan PSBB di wilayah Karawang, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat ini merupakan jalan tikus yang digunakan pengemudi dari Jabodetabek, baik roda 2 dan roda 4, mengarah ke wilayah timur. Sementara itu di Pekanbaru Riau, sidang pertama kasus pelanggaran pembatasan sosial berskala besar digelar hari ini. Sidang berlangsung secara online di Aula Polresta Pekanbaru, menghadirkan 15 orang pelanggar PSBB yang ditangkap saat merayakan pesta ulang tahun di sebuah tempat karaoke di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis denda 3 juta rupiah atau subsidiar 2 bulan penjara untuk terdakwa utama, sementara 15 terdakwa lainnya divonis denda 800.000 rupiah dan subsidiar 1 bulan kurungan. Maka tadi diputus untuk si terdakwa yang pengajak, si saudara Frijon itu denda 3 juta, subsidiar menjadi 1 bulan dan 2 bulan, kemudian yang masing-masing terdakwa diturunkan dendanya 800.000 dan subsidiarnya jadi 1 bulan. Sehingga saat ini kita menunggu dari para terdakwa untuk mengupayakan denda apabila dalam waktu tentu yang kita sudah tentukan tidak juga membayar, maka akan dilaksanakan konstitusi dan akan ditahan di tahanan titipan Polda Riau. Semua terdakwa menerima keputusan hakim dan dalam waktu 3 jam seluruhnya membayar denda yang disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Dari Karawang, Jawa Barat dan Pekanbaru Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, ratusan warga menjalani tes cepat di stasiun MRT Blok M Jakarta. Petugas menggunakan helm berteknologi canggih yang dapat mengukur suhu tubuh warga. Sejumlah warga menjalani uji cepat COVID-19 gratis yang diadakan Badan Intelijen Negara (BIN) di Stasiun Moda Raya Terpadu MRT Blok M Jakarta Selatan. Para petugas menggunakan helm berteknologi canggih yang dapat mengukur suhu tubuh warga sebelum menjalani tes. BIN menargetkan untuk memeriksa 500 orang warga sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui BIN bekerjasama dengan gugus tugas dan Kemenkes melaksanakan rapid test dengan cara melakukan registrasi dengan membawa data diri seperti KTP di sebelah sana, kemudian mendaftar, baru bisa masuk ke loket-loket rapid test yang tersedia. Seperti itu. Warga merasa terbantu dengan adanya tes cepat gratis ini. Biar tahu aja suasana kita itu bersih lah, bebas dari ini ya, COVID. Takutnya kan jaga-jaga juga buat keluarga, buat tetangga. Rencananya tes cepat akan terus dilakukan di sejumlah ruang publik lainnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah pasar dan supermarket di beberapa daerah di Indonesia menjalani rapid test dan swab test secara massal. Hal ini dilakukan karena pasar maupun supermarket termasuk tempat rentan penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Bogor kembali melaksanakan swab tes massal secara acak pada kelompok pedagang dan pengunjung pasar Kebon Kembang Kota Bogor Jumat siang. Sampel cairan mereka diambil dari rongga hidung dan tenggorokan masing-masing yang nantinya akan diuji di Labkesda Provinsi Jawa Barat guna memastikan adanya indikasi positif atau negatif COVID-19. Hasil uji tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Bogor dalam melakukan edukasi pada masyarakat, juga langkah-langkah lainnya di masa perpanjangan PSBB di Kota Bogor, Jawa Barat. Manajemen dan karyawan supermarket Indo Grosir Sleman, Jogja beserta puluhan SPG dan penjaga tenan di food court kembali menjalani rapid test COVID-19. Tes dilakukan di Puskesmas Melati dan sampelnya akan dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Sleman. Dari 44 orang menjalani rapid test susulan tersebut, 3 diantaranya dinyatakan reaktif, sehingga wajib melakukan uji swab laboratorium.
Dengan demikian total terdapat 60 orang yang berstatus reaktif atas rapid test keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri juga akan menggelar rapid test massal dari tanggal 12 hingga 14 Mei 2020 mendatang di Gor Pangukan, Sleman. Warga Sleman bisa mendaftar melalui aplikasi yang dibuat oleh Kominfo Sleman, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Bojonegoro akan menutup sementara pasar tradisional mereka selama 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Mei esok. Setelah diketahui sebanyak 86 pedagang pasar tradisional dinyatakan reaktif setelah uji rapid test massal. Kebanyakan dari mereka merupakan pedagang sayur keliling yang sehari-harinya berjualan ke rumah-rumah warga. Pasar akan ditata kembali sekaligus dibatasi sesuai protokol kesehatan COVID-19. Sementara bagi pedagang yang reaktif akan kembali dilakukan rapid test lanjutan. Jika hasilnya kembali positif, maka mereka akan diisolasi selama 14 hari. Dinas Perdagangan Kota Padang akan menutup kembali Pasar Raya Padang secara bertahap. Setelah sebelumnya terdapat 36 pedagang yang positif COVID-19, kemudian bertambah menjadi 39 dan hingga sekarang sudah mencapai 44 orang. Dari jumlah tersebut ada 3 orang meninggal dan kemungkinan bisa bertambah karena masih banyak pedagang yang belum melakukan tes swab. Penutupan pasar raya ini berlaku dari pasar fase 1 hingga fase 7. Sedangkan untuk pedagang sembako diperbolehkan untuk tetap berjualan. Pasar Raya Padang merupakan salah satu lokasi transmisi lokal penularan COVID-19. Namun salah satu persoalan yang dihadapi adalah adanya pedagang yang tidak mau menjalani tes swab dengan berbagai alasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasien positif corona di Indonesia hari ini kembali bertambah menjadi 13.112 orang. Sementara 113 orang dinyatakan sembuh sehingga total menjadi 2.494 orang. Dan pasien yang meninggal dunia bertambah 13 orang menjadi 943 orang. Satu laboratorium di Wisma Atlet berbasis pada tes cepat molekuler untuk memeriksa antigen sudah kita operasionalkan. Dan kita sudah mengirim spesimen untuk mengoperasionalkan lebih dari 15 mesin yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian cartridge untuk memeriksa sudah berada di jalan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang kita berikan. Dan sebagian juga sudah diterima oleh laboratorium tersebut dan sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan. Sehingga pada hari ini 2 sumber pemeriksaan spesimen kita gunakan. Ada 143.453 spesimen kita periksa dengan real-time PCR yang selama ini sudah jalan. Sementara 328 spesimen kita periksa dengan tes cepat molekuler. Dari keseluruhan pemeriksaan ini, kita laksanakan pada sekitar 103.361 orang. Hasil positif yang kita dapatkan dari real-time PCR sebanyak 13.026. Sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler 86 orang. Hasil negatif 90.151 dengan real-time PCR dan 98 orang dengan menggunakan TCM. Kasus ODP akumulasi dari awal Maret sebanyak 244.480 orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP 29.087 orang. Ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan 2 metode yang sudah kami sebutkan di atas. Kasus sembuh, kasus konfirmasi akumulasi COVID adalah 13.112 orang, kasus sembuh 2.494 orang, kasus meninggal 943 orang, dan kabupaten kota terdampak sebanyak 356 orang di 34 provinsi.